Assalamualaikum, halo guys. Jangan skip video ini per detik bahkan per menit, karena kalian akan mendapatkan informasi atau jawaban dari tumbal yang udah kalian lihat, yaitu metode rahasia. Nah, kenapa metode tersebut dapat memudahkan kita dalam memahami pelajaran? Kalian pasti penasaran kan? Iya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja simak video penjelasannya. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Dalam hal ini, salah satu solusinya dengan menggunakan metode gaya belajar. Gaya belajar menjadi aspek penting yang meski belum diperhatikan oleh guru dan siswa, karena gaya belajar menjadi kunci keberhasilan belajar siswa. Nah, sebenarnya gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar merupakan salah satu cara bagaimana menyerap, mengatur, dan mengolah informasi, sehingga dengan mengetahui adanya gaya belajar pada diri siswa, maka dapat membantu dirinya sendiri dalam belajar lebih cepat dan lebih mudah. Macam-macam gaya belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, visual, yang kedua, auditory, dan yang ketiga, kinestetik. Nah, video tadi menjelaskan mengenai apa itu gaya belajar beserta macam-macamnya. Untuk kali ini akan dibahas lebih detail apa itu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yang pertama, gaya belajar visual atau visual learners. Visual learners adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar dan teknik. Mereka yang memiliki gaya belajar visual ini memiliki ketertarikan yang tinggi ketika diperlihatkan gambar, grafis organisatoris seperti jaring, peta konsep, peta, plot, dan ilustrasi visual lainnya. Nah, yang kedua, gaya belajar auditory atau auditory learners. Auditory learners adalah suatu gaya belajar di mana mereka belajar melalui pendengaran. Mereka yang memiliki gaya belajar auditory pastinya akan mengandalkan kesuksesan dalam belajarnya melalui telinga atau pendengarannya. Nah, yang ketiga, gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learners. Kinesthetic learners adalah mereka yang belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Mereka yang mempunyai gaya belajar kinestetik mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan tindakan. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu gaya belajar, macam-macamnya, dan penjelasan dari setiap macam-macam gaya belajar tersebut, permasalahan yang terjadi di sekolah ketika kita sudah menerapkan metode gaya belajar. Yang pertama, siswa belum belajar sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga siswa kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, siswa merasa kesulitan dalam menyesuaikan cara belajar mereka dengan cara mengajar guru di sekolah. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia atau SDM, dan kurangnya sumber pendanaan. Nah, solusi apa sih yang dapat memecahkan permasalahan tersebut? Solusi yang pertama dengan tes gaya belajar. Semua siswa nantinya akan dites gaya belajar untuk mengetahui gaya belajar dari setiap siswa. Setelah itu, guru dapat membagi 3 kelompok dalam satu kelas dari setiap gaya belajarnya masing-masing. Dalam hal ini, guru dapat menyesuaikan keanekaragaman dari setiap siswa. Nah, solusi yang kedua adalah guru harus menyesuaikan gaya belajar dengan siswa. Penyesuaian gaya belajar dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari cara mengajar menggunakan video. Setelah itu, guru dapat memberikan tugas atau praktik kepada siswa. Hal ini dapat memudahkan belajar dalam semua cara gaya belajar, seperti gaya belajar visual. Dengan memperlihatkan tulisan atau gambar dari video tersebut, mereka akan dapat memahami pelajaran. Dan gaya belajar auditory, dengan ditampilkannya video, mereka akan mudah memahami melalui pendengaran. Dan gaya belajar kinestetik dengan mempraktikkan secara langsung, mereka dapat mudah memahami pelajaran.
Dan solusi yang ketiga, melakukan tes minat dan bakat. Melakukan tes minat bakat ini adalah cara terakhir yang dapat dilakukan oleh sekolah. Setelah mengetahui minat dan bakatnya masing-masing, para orang tua nantinya dapat meleskan anaknya sesuai dari hasil tes minat bakat itu sendiri. Jadi dalam hal ini bukan hanya memberikan solusi dari sumber daya manusia atau SDM, namun dapat memberikan solusi dari sumber pendanaan dengan para orang tua yang meleskan anaknya dari hasil tes minat bakat tersebut. Jadi jadi sekolah tidak harus memiliki fasilitas di luar pendanaan yang belum tercukupi. Oke, nah itu tadi penjelasan mengenai apa itu metode rahasia. Dan pastinya kalian udah tahu kan sekarang apa itu metode rahasia, dan ternyata adalah metode gaya belajar. Nah, semoga video ini dapat membantu semua siswa atau guru yang ingin lebih mengetahui apa itu metode gaya belajar. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa